Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahma Sarlita dengan NPM 23110210009 dari kelas Ekonometrika 1 kelas A. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil mini skripsi yang telah saya susun dengan judul Analisis Dampak Pengaruh Upah Minimum Provinsi dan Rasio Gender terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Wilayah DKI Jakarta tahun 2012 sampai tahun 2023. Nah, alasan saya mengambil topik ini karena saya tertarik dengan isu ketenagakerjaan, khususnya bagaimana kebijakan upah minimum dan ketimpangan gender berdampak pada partisipasi angkatan kerja, dan DKI Jakarta sebagai pusat ekonomi nasional menjadi wilayah yang menarik untuk diteliti karena dinamis dan kompleks. Selain itu, isu partisipasi kerja perempuan juga sedang banyak dibahas dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan kesetaraan gender. Dengan menganalisis data selama 12 tahun, saya ingin melihat bagaimana tren ini berkembang dan memberikan gambaran empiris yang bisa dijadikan masukan bagi kebijakan publik. Lalu di sini ada latar belakang tingkat. Jadi di sini tingkat partisipasi angkatan kerja itu merupakan salah satu indikator penting untuk menggambarkan kondisi pasar tenaga kerja sekaligus sebagai tolak ukur perkembangan ekonomi suatu daerah. Apalagi di wilayah DKI Jakarta yang dikenal sebagai pusat aktivitas ekonomi nasional, TPAK itu tidak hanya merefleksikan dinamika ekonomi, tetapi juga mencerminkan aspek sosial, khususnya terkait kesetaraan dan akses terhadap kesempatan kerja. Dalam konteks ini, dua faktor yang patut menjadi perhatian adalah ketimpangan rasio gender serta kebijakan upah minimum provinsi. Nah, di sini ada data dari BPS. Jadi ketimpangan gender di dunia kerja itu masih menjadi isu yang cukup signifikan, meskipun Jakarta dikenal sebagai daerah dengan tingkat pemberdayaan perempuan yang lebih maju dibandingkan wilayah lain. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2023, indeks ketimpangan gender atau IKG mengalami penurunan dari 0,320 menjadi 0,256. Dan penurunan ini tuh menunjukkan adanya perbaikan dalam berbagai dimensi pendukung IKG, termasuk meningkatnya partisipasi perempuan dalam angkatan kerja yang mencapai 50,12%, dan sementara itu partisipasi laki-laki juga naik menjadi 80,25%. Nah, di sini ada rumusan masalah. Jadi rumusan masalahnya adalah bagaimana pengaruh ketimpang rasio gender dan kebijakan upah minimum provinsi terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di DKI Jakarta pada periode 2012 sampai 2023. Lalu yang kedua ada bagaimana pengaruh kebijakan upah minimum provinsi terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di wilayah DKI Jakarta tahun 2012 sampai 2023. Dan yang ketiga ada di antara ketimpangan rasio gender dan upah minimum provinsi, faktor mana yang lebih dominan dalam mempengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja. Yang keempat ada bagaimana perbedaan dampak kebijakan upah minimum provinsi terhadap partisipasi angkatan kerja laki-laki dan perempuan di wilayah DKI Jakarta tahun 2012 sampai 2023. Nah, tujuan penelitian itu sendiri adalah untuk menganalisis pengaruh ketimpangan rasio gender dan kebijakan upah minimum provinsi terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di DKI Jakarta tahun 2012 sampai 2023, baik secara parsial maupun ketika diuji secara bersama-sama dalam satu model regresi. Yang kedua ada untuk mengidentifikasi variabel mana yang memiliki pengaruh lebih dominan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di DKI Jakarta. Lalu yang terakhir ada untuk mengevaluasi adanya perbedaan pengaruh kebijakan upah minimum terhadap partisipasi kerja antara laki-laki dan perempuan. Lalu selanjutnya itu ada manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian itu sendiri dibagi menjadi dua poin, ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Nah, manfaat teoritis itu sendiri salah satunya itu memberikan kontribusi pada pengembangan keilmuan di bidang ekonomi ketenagakerjaan, khususnya terkait faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi angkatan kerja dalam konteks perkotaan. Lalu yang kedua ada manfaat praktis. Manfaat praktis ini sendiri ada untuk pemerintah daerah DKI Jakarta, lembaga pembuat kebijakan, serta masyarakat dan juga peneliti. Nah, salah satunya itu untuk bagi pemerintah daerah DKI Jakarta sendiri itu menyediakan basis informasi untuk evaluasi dan penyempurnaan kebijakan
upah minimum provinsi yang lebih responsif terhadap kebutuhan berbagai kelompok pekerja dan membantu perumusan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih inklusif gender untuk meningkatkan partisipasi seluruh lapisan masyarakat dalam pengembangan ekonomi daerah. Nah, selanjutnya ada kajian teori. Jadi di sini saya menggunakan 3 landasan teori ya. Yang pertama itu ada teori penawaran kerja. Nah, dikutip dari Andrisani tahun 2018, teori penawaran kerja menjelaskan bahwa keputusan individu untuk menawarkan tenaga kerja dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk tingkat upah, pendidikan, dan kondisi sosial ekonomi. Nah, pendidikan ini memiliki pengaruh signifikan terhadap penawaran tenaga kerja, sementara upah minimum tidak secara langsung mempengaruhi keputusan individu untuk bekerja. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa peningkatan pendidikan dapat mendorong partisipasi angkatan kerja lebih efektif dibandingkan hanya menaikkan upah minimum. Lalu yang kedua ada teori human capital dari Becker tahun 1964. Jadi menurut teori human capital, tenaga kerja merupakan bentuk investasi di mana individu mengembangkan keterampilan dan pengetahuan melalui pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan produktivitasnya. Keputusan untuk ikut bekerja mencerminkan keinginan individu memaksimalkan hasil dari investasi tersebut. Nah, perempuan, meskipun telah mengalami peningkatan akses terhadap pendidikan, seringkali menghadapi tantangan dalam realisasi modal manusia mereka di pasar tenaga kerja, terutama karena diskriminasi atau norma sosial. Nah, yang terakhir ada teori gender dan pembangunan. Jadi, teori ini tuh menyoroti bagaimana perbedaan peran sosial antara laki-laki dan perempuan mempengaruhi partisipasi mereka dalam pembangunan ekonomi. Jadi, dalam banyak kasus, pembangunan ekonomi ini cenderung mengabaikan kontribusi perempuan, terutama di negara-negara berkembang, sehingga memperparah ketimpangan gender. Nah, pendekatan gender and development itu sendiri menekankan pentingnya memahami dan mengatasi struktur sosial yang menyebabkan ketimpangan ini bukan hanya fokus pada peran perempuan secara terpisah. Lalu, selanjutnya ada penelitian terdahulu. Ada beberapa penelitian terdahulu yang saya kutip, tapi ini ada 2 poin. Yang pertama dari Lubis N tahun 2019, ini dengan judul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di Provinsi Sumatera Barat. Nah, hasil penelitian itu adalah UMP itu berpengaruh negatif dan signifikan terhadap TPAK. Selanjutnya ada Wulandari dan Murniati tahun 2019 itu dengan judul Ketimpangan Gender dan Determinan Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di DKI Jakarta. Dengan hasil penelitian ketimpangan gender itu signifikan mempengaruhi TPAK perempuan. Nah, selanjutnya ada hasil penelitian yang sudah saya lakukan. Di sini hasil analisis itu menunjukkan bahwa upah minimum provinsi itu berpengaruh signifikan dan negatif terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di DKI Jakarta. Koefisien regresi sebesar min 0,066578 dan nilai tes statistik min 3,25 itu lebih besar daripada T-tabelnya, yaitu 1,86. Nah, probabilitasnya sendiri itu adalah 0,01. Nah, keterangannya itu H0 itu ditolak. Nah, menegaskan adanya pengaruh yang signifikan. Secara teori, kenaikan UMP ini bisa menurunkan permintaan tenaga kerja karena meningkatnya biaya tenaga kerja. Perusahaan jadi lebih selektif, terutama terhadap pekerja berpengalaman rendah. Akibatnya, partisipasi angkatan kerja itu bisa menurun, dan ini sejalan dengan teori penawaran tenaga kerja dan human capital. Nah, selanjutnya ada hasil penelitian untuk rasio gender, variabel rasio gender. Jadi rasio gender ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja. Nilai koefisien sebesar 0,30308701 dan T statistiknya itu 2,450538 itu lebih besar dari T-tabel yaitu min 1,86 dan dengan p-value atau probabilitasnya itu 0,0367 dengan keterangan H0 ditolak. Nah, ini menunjukkan bahwa semakin seimbang rasio gender, partisipasi tenaga kerja itu cenderung meningkat. Nah, secara teoritis, temuan ini tuh sejalan dengan teori gender dan pembangunan yang menekankan bahwa kesetaraan gender dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dari perspektif human capital. Meningkatnya partisipasi perempuan menunjukkan adanya peningkatan kualitas SDM perempuan yang mampu berkontribusi lebih dalam di sektor formal.
Nah, di sini ada pembahasannya, yaitu upah minimum provinsi itu terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap partisipasi angkatan kerja. Nah, kenaikan UMP itu justru cenderung menurunkan partisipasi kerja, kemungkinan karena perusahaan menekan rekrutmen akibat meningkatnya biaya tenaga kerja. Lalu yang kedua ada rasio gender menunjukkan pengaruh positif dan signifikan. Artinya, semakin seimbang proporsi laki-laki dan perempuan di dunia kerja, partisipasi tenaga kerja cenderung meningkat, mencerminkan kemajuan kesetaraan gender di sektor ketenaga kerjaan. Lalu nilai R-squared-nya yang sebesar 83,17% itu menunjukkan bahwa model ini mampu menjelaskan sebagian besar variasi dalam partisipasi angkatan kerja. Nah, sisanya itu dijelaskan oleh faktor lain yang belum diteliti, seperti pendidikan atau pertumbuhan ekonomi. Nah, penelitian ini menggunakan data time series selama 12 tahun sesuai dengan data yang tersedia dari BPS. Nah, meski datanya terbatas, seluruh pengujian asumsi klasik telah dilalui dan model dinyatakan valid. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.